Halo sobat nih, Mega Slagio apoteosisnya masih panjang banget kayak tali bruk. Waduh, yang mau donasi di deskripsi ya, ditunggu ya untuk bantu-bantu ya rakit PC lah biar cepet uploadnya. Aduh, yaudah yuk langsung aja kita gasket. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen memasuki menara penghalang, Zen ia harus menghadapi berbagai macam unsur hukum-hukum dunia yang ada di dalam sana. Bahkan untuk Zen sendiri yang tidak memiliki energi Yuan, Zen dia cukup kesulitan. Apalagi ya untuk mereka kroco-kroco yang ada di tempat ini. Dan itu membuat Zen yang melihat ada seseorang yang kini dalam bahaya. Dan itu membuat dirinya harus mencoba menyelamatkan orang yang ada di depannya itu. Di saat dia terjebak di dalam sebuah hukum waktu. Terima kasih karena telah menyelamatkanku, ujar pria itu. Ya sama-sama, aku hanya kebetulan lewat, sambut dari Zen. Sedangkan untuk Zen, doi pun sadar ya, tampaknya jalan di depan sana akan terus semakin memburuk. Dan itu jelas akan menyebabkan semakin banyak orang-orang yang akan tereliminasi, ujar dari Zen. Namun untuk Zen sendiri, hal ini bukanlah sesuatu yang begitu berarti. Zen dapat melesat dengan sangat amat cepat mencoba mengejar posisi pertama yang memang saat ini sedang diduduki oleh gadis Shin. Ya, akhirnya aku berhasil melewati 10.000 mil. Jelas ini akan lebih baik jika aku bisa melewati 18.000 mil, melewati rekor milik dari Heavenly Venerable Huan Hai, ujar dari gadis Shin. Namun begitu ia mencoba mencari tahu di mana Luo Zen berada, membuatnya sadar kalau ternyata dia jaraknya dengan diriku hanya terpaut 1000 mil. Hanya saja, dia benar-benar dapat mengejarku sampai jarak sedekat ini. Tidak, aku harus memeriksanya langsung. Maka dari itu, gadis Shin dia kembali menghampiri Zen. Melihat gadis Shin ada di hadapannya membuat Zen dia berujar, kenapa kau kembali? Namun untuk gadis Shin dia berujar, kupikir kau udah tereliminasi. Aku sedikit tidak menyangka kalau kau ternyata masih dapat bertahan. Namun aku hebat juga ya. Aku datang ke sini untuk menantang dirimu, siapa yang paling jauh di antara kita, ujar dari gadis Shin. Dan gadis Shin ia kembali melesat meninggalkan Zen. Dan itu membuat Zen yang melihatnya dia berujar, dia datang hanya untuk memberitahukan tentang hal ini. Selain itu, layap biru yang dia miliki itu, yang ada di punggungnya, itu sebenarnya apa ya? Pikir dari Zen. Namun di sini Zen dia juga sadar kalau ada dua orang kuat di depannya sana, yaitu gadis Shin dan juga bocah Muyang. Namun untuk bocah Muyang lah, ternyata saat ini ia sedang tersangkut, terjerat dengan akar-akar yang terbuat dari hukum gabungan kayu dan juga air. Namun yang menjadi perhatian Zen adalah bukan akar-akar itu, tapi lubang hitam black hole yang ada di atas kepala dari bocah Muyang. Maka dari itu, di sini Zen dia menghampiri bocah Muyang itu. Dan doi juga bertanya, apakah kau butuh bantuan? Ujar dari Zen melihat bocah Muyang yang sepertinya tersangkut. Namun untuk bocahmu, doi berujar, tidak, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Namun untuk Zen yang tahu kalau ada black hole di atas sana membuatnya berujar, lihat, saat ini kau tersangkut di tempat ini. Selain itu lihat di atas kepalamu terdapat hukum kegelapan yang menciptakan black hole. Maka dari itu tidak ada yang menjamin kalau kau tidak akan terhisap ke dalam sana. Dan apa yang akan terjadi dengan dirimu di dalam sana? Tidak akan ada yang tahu, ujar dari Zen. Namun untuk bocah Muyang dia berujar, diam. Ini bukanlah urusanmu, urus saja urusanmu sendiri. Aku harus membuktikan kekuatanku. Bagaimana bisa orang itu menerima aku jika aku menerima bantuan dari orang lain? Ujar bocahmu yang membuat Zen dia berujar, jadi apa ini semua karena Yun Luo? Tanya dari Zen. Mendengar Zen memanggil Yun Luo tanpa adanya gelar kehormatan membuat bocah Muyang dia kesal. Kau beraninya kau tidak memanggilnya dengan sebutan master? Mendengar hal itu membuat Zen dia tersenyum. Jadi asal kau tahu Cil, tidak hanya kau saja yang mengenal Yun Luo di dunia bawah.
Dan asal kau tahu, klonnya itu sangat amat banyak dan tersebar di mana-mana. Dan aku adalah salah satu orang yang pernah bertemu dengan klon-klonnya juga. Ujar dari Zen yang membuat bocah Muyang itu sedikit tersentak. Jadi kau, ya, aku bertemu dengannya juga di dunia bawah. Aku tahu kalau kau ingin membuktikan kemampuanmu kepada Yun Luo, tapi ya sepertinya ini kayak adanya sedikit kesalahpahaman lah. Kau itu ya mencintai Yun Luo, tapi sayangnya itu bukanlah Yun Luo yang ada saat ini. Karena setelah klon-klonnya itu semua ditarik, maka klon yang kau cintai itu otomatis juga akan terus menghilang. Ujar dari Zen yang membuat bocah Muyang ini terdiam. Di sini bocah Muyang terdiam. Doi berujar, baiklah, aku mengerti apa maksud perkataanmu. Tapi sekarang ya, biarkanlah aku sendiri memikirkan semuanya. Namun untuk Zen yang tahu kalau tidak ada waktu lagi untuk berpikir, membuat dirinya harus membakar akar gila yang menahan bocah Muyang dan menariknya dari black hole. Hei, diselamatkan oleh Luo Zen, membuat bocah Muyang dia berujar, "Cih, kau benar-benar merepotkan ya. Sudah kukatakan kalau aku tidak membutuhkan bantuanmu." Namun untuk Zen, ya, terserahmu lah. Tapi ya aku pikir, kalau aku tidak membantumu ya, aku rasa kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berpikir. Dan selanjutnya, terserah kepadamu. Aku akan melanjutkan perjalananku, ujar dari Zen. Dan benar saja, kini Zen Doi melewati banyaknya black hole yang ada di hadapannya. Dan untuk gadis Shin, Doi pun tahu kalau saat ini Luo Zen terus melesat dan itu membuatnya berujar, "Hei Luo Zen, baiklah, kalau begitu aku akan mempercepat kecepatanku," ujar dari gadis Shin yang kini mengaktifkan suatu segel yang ada di kepalanya. Dan itu membuat dirinya melesat dengan amat sangat cepat. Melihat gadis Shin yang dapat melakukan hal itu membuat mereka, para bangsawan dan juga panitia yang melihat shock. Itu adalah tanda Jasper Immortal. Dia benar-benar memiliki tanda itu. Ini gila, ujar seorang bangsawan. Di mana pria tua lainnya dia berujar, "Pak tua Xiao itu dia benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu rupanya." Ujar pria tua ini perihal master dari gadis Shin itu. Sedangkan untuk Yun Luo, Doi berujar, "Ya, ini adalah pertama kalinya aku melihat pejuang bela diri yang memiliki tanda Jasper Immortal. Gadis itu dia benar-benar patut untuk diperhatikan," ujar Yun Luo di dalam hati. Dan untuk tanda Jasper Immortal sendiri, itu adalah sebuah tanda yang menandakan seseorang memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan hukum sebab akibat. Dan rumornya orang yang memiliki tanda itu, mereka ditakdirkan untuk dapat menjadi seorang penguasa yang dapat menembus batasan yang ada di dunia ini. Dan itu dibuktikan dengan gadis Shin yang dapat melewati rekor yang dimiliki oleh Heavenly Variable dengan menempuh jarak sejauh 20.000 mil. Dan untuk terus melaju hingga ke 25.000 mil, yang artinya dirinya akan semakin dekat dengan lapisan terdalam dari badai hukum yang ada di tempat ini. Itu membuat tetua ini cukup kagum. Dan untuk gadis Shin, ternyata saat ini dalam beberapa waktu aja dia telah ada di kedalaman 28.000 mil. Jika diteruskan, aku akan memasuki lapisan terdalam dari badai hukum ini. Dan itu pasti akan melebihi batasanku. Dan itu akan sangat beresiko. Lagi pula saat ini Luo Zen pasti dia tidak akan dapat menyusulku. Aku akan berhenti di sini sajalah, ujar dari gadis Shin. Dan ketika ia akan kembali di sini, gadis Shin dia mendapatkan pesan telepati dari salah seorang panitia penguji yang berujar, "Shin, telah kau keluar, datanglah ke tempat panitia." Dan benar saja, kini Shin ia pun pergi menuju patua itu. Di mana Shin dia berujar, tetua penguji, aku telah melewati 10.000 mil, bahkan saat ini aku lebih dari 20.000 mil. Dan seharusnya aku mendapatkan hadiah, ya kan? Namun melihat gadis Shin yang meminta hadiah karena usahanya telah menembus lebih dari 20.000 mil, sempat membuat kakek tua ini ia sedikit bingung tentang harus memberikan hadiah apa. Dan jelas hadiah biasa tidak akan berarti bagi gadis yang luar biasa ini. Dan beruntung ternyata ada seseorang yang berujar, biar aku sajalah yang memberikan hadiah untuk dirinya.
Dan yang berujar itu adalah seorang patua yang merupakan penguasa dari 3 dunia yang bernama Lord Lowry. Di mana patua itu dia juga berujar, aku baru saja melihat rekor terbaru dan bergegas ke tempat ini. Dan ya, mau bagaimanapun ya, pewarisan api ini hanyalah ujian sementara. Dan hadiah besar jelas tidak akan pernah disiapkan dengan baik. Namun ya, karena aku ada di sini, ya, aku memiliki 3 buah senjata, 3 buah harta karun yang dapat dianggap luar biasa. Jadi ya, kau sebagai pemenangnya, kau bisa memilihnya, ujar patua itu. Baiklah, terima kasih tuan, ujar dari gadis Shin. Namun di sini gadis Shin ia juga berujar, sebelum aku mengambil hadiahnya, aku masih penasaran akan satu hal. Di mana dia, si Luo Zhen ini, ujar gadis Shin. Dan untuk Luo Zhen sendiri saat ini ia ada di kedalaman 18.000 mil. Dan di sini Zen dia sepertinya terhalang dengan badai petir yang ada di hadapannya. Namun dengan penuh konsentrasi tiba-tiba saja bam! Zen dapat membelah badai itu menjadi 2 bagian. Ya, di sini Zen selama ia berfokus dan merasakan hukum-hukum yang saling berbenturan di tempat ini semakin membuatnya sadar kalau sepertinya hukum-hukum yang saling bertabrakan yang ada di tempat ini terasa sangat familiar dan terasa seperti sebuah prototipe dari energi kekacauan yang ada di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, seharusnya aku bisa mengendalikan kekacauan yang ada di tempat ini dengan menggunakan energi kekacauan yang ada di dalam tubuhku. Dan jelas melihat Zen yang sangat luar biasa dan dapat mengendalikan badai energi yang ada di dalam sana membuat mereka semua yang melihatnya ternotis. Dan untuk Pak Tua ini, dia berujar, bocah itu, dia benar-benar sangat aneh. Mungkin saja dia telah memahami sumber dari badai hukum ini dalam waktu yang sangat singkat dan dapat mengendalikan ini semua. Jelas, ini sangat amat luar biasa. Namun mendengar hal itu, di sini Patu ini dia berujar, "Tuan, itu mustahil. Mana mungkin ada monster yang seperti itu?" Dan untuk Luo Zhen sendiri saat ini yang telah ada dan terus menembus jarak yang semakin kencang dan telah melewati jarak lebih dari 20.000 mil, membuat gadis Shin ia semakin khawatir kalau rekornya akan dipecahkan. Namun untuk kakek tua ini dia berujar, "Hei, tenanglah nak. Dia pasti tidak akan dapat melewati jangkauanmu dan kau harus menenangkan hatimu dulu. Dan sebaiknya kau memilih hadiah yang diberikan oleh Lord Illuri dulu," ujar Pak Tua itu. Maka dari itu di sini gadis Shin ia pun mendekati Lord untuk memilih salah satu dari 3 senjata suci yang telah disiapkan oleh Pak Tua itu. Di mana Pak Tua itu dia berujar, "Aku memiliki 2 senjata tingkat dewa dan 1 jubah pelindung." Di sini gadis Shin ia pun pada akhirnya memilih jubah pelindung yang ditawarkan oleh Pak Tua itu. Namun di sini mereka semua kembali terkejut karena Zen saat ini telah melewati jarak 25.000 mil. Gila, Luo Zhen, dia baru saja melewati 25.000 mil, ujar kakek tua itu yang membuat gadis Shin semakin tambah panik. Luo Zhen, jangan maju lebih jauh lagi, jika tidak kau akan melewati rekorku. Dan untuk Yun Luo yang melihat Zen dapat terus melaju membuatnya berujar, "Ya, gadis Shin, dia mengambil jubah pelindung itu dan aku takut kalau Lord Illuri dia harus mengeluarkan harta yang lebih banyak lagi untuk Luo Zhen." Namun untuk bangsawan lainnya, dia berujar, "Ya, tapi ya bagaimana bisa Lord datang dengan terburu-buru? Dan aku takut kalau dia datang hanya ingin memberikan hadiah untuk gadis Shin dan hanya menyisakan 2 hadiah sisa untuk dapat dipilih oleh Luo Zhen." Tidak, ini masih belum tentu. Hadiah yang didapatkan oleh gadis Shin itu adalah hadiah karena telah melewati 20.000 mil. Lantas untuk 30.000 mil, itu belum tentu, ujar dari Yun Luo. Namun untuk mereka yang mendengar Yun Luo berujar 30.000 mil, membuat mereka berujar, "Hei Yun Luo, harusnya kau tahu 30.000 mil itu seharusnya tidaklah mungkin." Tidak, aku tidak berujar kepada kalian, aku berujar kepada Lord. Namun untuk Pak Tua ini dia tertawa. "Yun Luo, apakah kau tidak tahu alasan Shin berhenti di 28.000 mil? Karena ia sadar kalau di dalam sana posisinya sudah sangat mendekati area terdalam dan itu sangatlah berbahaya. Apalagi untuk pejuang seni bela diri yang ada di tingkatan Luo Zhen. Itu adalah tempat area terlarang," ujar Pak Tua ini. Tapi untuk Yun Luo, dia tetap percaya kalau Luo Zhen dapat melewati 30.000 mil yang membuat Pak Tua ini tertawa.
Ya. Baiklah, Yunluo, karena kau telah berbicara seperti itu. Baiklah. Jika bocah itu dapat melewati 30.000 mil, Patua ini akan memberikan hadiah yang pasti. Itu adalah hadiah yang sangat luar biasa. Ujar Patua ini yang membuat gadis Shin yang mendengarnya kesal. Sial. Jika aku tahu seperti itu, seharusnya aku akan terus melasuk lebih jauh, lebih dalam lagi. Meskipun itu akan membuatku sakit, ujar dari gadis Shin. Dan untuk Zen sendiri, saat ini ia telah ada di 28.000 mil. Gila. Loh Zen, dia telah memecahkan rekor gadis Shin, ujar Patua itu. Namun di sini para bangsawan sungguh sangat kagum dengan Luo Zhen yang dapat melewati rekor dari gadis Shin. Tapi mereka juga berujar kalau ini akan sulit bagi Luo Zhen karena di kedalaman 30.000 mil ada sebuah tempat yaitu Immortal Fire yang ditinggalkan oleh Master Xuan Hu. Sampai saat ini api itu belum dapat diserap sepenuhnya, dan untuk Luo Zhen itu pasti dia tidak akan pernah dapat melewati kolam itu, ujar Patua ini. Ya, mendengar hal itu di sini Yunluo dia baru teringat kalau ternyata di dalam 30.000 mil ada Immortal Fire, dan itu membuatnya berujar di dalam hati. Luo Zhen, bagaimana caramu akan melewati itu? Apakah kau akan menyerap api itu? Pikir dari Yunluo. Dan untuk Zen sendiri, api abadi itu ada tepat di hadapannya, dan melihat api gila itu di sini Zen dia berujar, kekuatan api ini aku sama sekali tidak dapat memahaminya. Setidaknya api ini pasti ada di tingkatan 5. Selain itu, kekuatan hukum api ini tidak ada habisnya. Dan untuk melihat kekuatan dari api gila ini, Zen ia mencobanya dulu dengan cara mengulurkan tangannya. Namun yang ada, tubuhnya terbakar hebat. Hei, apa yang terjadi? Kenapa api ini tidak bisa padam? Ujar dari Luo Zhen. Bahkan di sini, sekujur tubuhnya terbakar dengan api abadi itu. Karena di sini tubuh Zen kebal dengan api, maka dari itu tidak memberikan efek apapun kepada tubuhnya. Dan ia juga sadar kalau tubuhnya mulai menyerap api ini. Hei, jika tubuhku tidak dapat menyerap api ini, sudah pasti tubuhku akan terbakar sampai habis. Namun dengan pengalaman yang seperti ini, mungkin aku bisa memperkuat tubuhku menjadi tingkatan senjata Senki. Namun setelah sekian lama api ini juga enggak ada habisnya, ujar dari Zen. Dan itu membuat Shun dia berujar, Luo Zhen, itu adalah api abadi milik Heavenly Venerable Xuan Hu. Mana mungkin dapat dengan mudah dipadamkan. Hei, api abadi? Tanya dari Zen. Ya, itu benar. Sejarah api ini sangatlah panjang, dan api ini bukanlah buatan dari Xuan Hu itu sendiri, melainkan dia telah mengambilnya dari dunia dewa api. Karena di alam semesta ini ada sebuah dunia yang dipenuhi dengan api di dalamnya, api yang terus membakar isi dunia itu. Dan demi mendapatkan Immortal Fire inilah, di sini Master Xuan dia pergi ke dunia itu untuk mengambil api abadi itu selama ratusan tahun. Dirinya mencoba untuk mengambilnya, dan dia juga harus mengkultivasikannya, memurnikannya dengan sangat amat hati-hati untuk dapat menggunakan api ini. Mendengar hal itu membuat Zen dia berujar, dari kata-kata Mushun itu berarti apakah api ini tidak dapat dipadamkan? Dan apakah api ini akan terus membara di tubuhku? Sampai kapan api ini akan terus seperti ini? Tanya dari Zen. Immortal Fire ini akan terus membakar tubuhmu selama puluhan ribu tahun. Dan setidaknya selama puluhan ribu tahun kau akan berjalan dengan api di sekitaran tubuhmu. Dan itu bukankah akan membuat dirimu menjadi keren? Ujar dari Shun. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Capek cok, serius. Abis ngerekam 2 biji. Waduh.